Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal udhiyata min sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina tamassaku bihadad dinil islami ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-ayah, sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Para asatidzah yang saya hormati, pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kembali kita dapat bersama memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah kita kepadanya. Semoga ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menambah berkah majelis ini, kita awali dengan pembacaan satu ummul kitab, suratul Fatihah. Kita doakan kepada para arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli aulin minal aqwali muqtahimi ya Rabb. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
di bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 10 sampai 13 di bulan haji, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah udhiyah. Kita biasa menyebutnya dengan ibadah kurban. Disebut dengan udhiyah karena memang ketika kita sholat hari raya, kita menyebutnya sholat sunnah hari raya Idul Adha, bukan Idul Kurban. Maka diambil dari kata adha inilah ibadah yang dilakukan sejak tanggal 10 Dzulhijjah sampai asar di ayyam tasyrik, kita menyebutnya dengan ibadah udhiyah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab udhiyah atau fikih kurban, ternyata kita tidak hanya berbicara dalam tataran fikih ibadah, tetapi juga di dalamnya adalah fikih muamalah. Kita akan bicara dua sisi ini. Kalau dalam perspektif fikih ibadah, kita semua sudah maklum bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Walaupun Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib sekali setiap tahun bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mukim. Ini biasanya pendapat ini kurang familiar nih. Kita biasanya kalau urusan ngeluarin duit, kita ambil hukum yang berat apa yang enteng. Kata Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, kata Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kita milih yang mana, Pak? Gak usah dijawab, udah tahu. Pokoknya kalau urusan yang ini sunnah aja deh guru. Padahal Al-Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib, Pak. Beliau memang luar biasa, saya katakan. Dalam hukum kurban, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Tapi kalau hukum akikah, beliau mengatakan malah nggak sunnah. Jadi ada dua sisi yang kesannya bertentangan. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib setiap tahun lagi bagi mereka yang mampu. Sementara hukum akikah yang biasa kita kenal dengan seorang anak yang baru lahir diakikahkan, beliau mengatakan hukumnya malah nggak sunnah, mubah saja. Beliau beralasan karena tradisi masyarakat jahiliyah sebelum turun perintah kurban atau udhiyah tadi, mereka sudah melakukan tradisi itu. Jadi ada akikah, ada atiroh, ada rojabiyah, dan tradisi-tradisi yang lainnya. Maka saat turun perintah berkurban, kata Imam Abu Hanifah, semua tradisi yang sudah pernah ada dihapus hukumnya oleh ibadah kurban. Maka ketika Allah sampaikan fasholli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Beliau juga mengutip satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa orang yang punya duit, ini terjemahan simpelnya begitu, Pak. Yang disebut punya duit atau sa'atan di hadis ini, ketika kita keluarkan buat beli seekor kambing, besok masih ada buat makan. Itu yang dimaksud dengan sa'atan. Tapi dia nggak mau berkorban, kata Nabi, fala yaqribanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tapi kalau emang gara-gara bapak beli seekor kambing 3,5 juta, tahu-tahu besok nggak makan, atau anak nggak bayar SPP, nggak usah kurban dulu, Pak. Apalagi pakai utang-utangan, nggak usah. Ini kan hukum dalam fikih ibadah. Ternyata saya katakan tadi, ini juga berlaku hukum fikih muamalah. Mana muamalahnya dalam bab al-udhiyah ini? Kita tahu tradisi masyarakat hari ini
Tentu berbeda dengan masyarakat di masa Nabi kita Muhammad SAW. Di masa Nabi itu, apalagi kebiasaan masyarakat Arab, itu rata-rata pelihara unta, pelihara kambing, pelihara sapi. Judulnya binatang ternak yang akan dikurbankan, mereka punya sendiri. Makanya salah satu hikmah adanya ibadah kurban, ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan selama setahun ini. Maka kalau kita lihat sejarah tentang kurban, di zaman Nabi nggak ada panitia kurban, Pak. Kalau sekarang semua negeri kita di Indonesia, di semua masjid, semua musola, itu spanduk panitianya besar sekali. Ini kalau ngomongin bid'ah, ini bid'ah nih, Pak. Nah, ya mana ada dalilnya? Nggak ada. Dalam hadis nggak ada Rasulullah pernah nyuruh Sayyidina Umar, ketua panitia ya, nanti yang tukang angon Ibnu Mas'ud, nggak ada, Pak. Nah, ini kan menjadi sebuah problem. Termasuk di dalamnya saat tradisi yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda. Kalau dulu orang berkurban itu adalah sesuatu yang memang dia punya, atau kalaupun dia beli biasa, Pak. Nah, hukum di dalam muamalah yang pertama, karena tradisi kita hari ini adalah bukan pelihara tapi membeli, maka dalam fikih muamalah berlakulah hukum al-bay', berlaku hukum jual beli. Terkadang saya pernah dengar sebuah mungkin jangan-jangan ini akal-akalan tukang dagang saja, Pak. Mana kalimatnya? Dia bilang begini, kalau orang mau beli kambing buat kurban, gak boleh nawar. Ibadah kok nawar? Begitu, Pak. Ternyata ketika saya telisik, ini pasti bersumber dari bandar kambing nih, Pak. Jadi ketika dia ngasih harga berapapun, gak boleh nawar. Itu kan sama dengan orang yang ketika bikin iklan, wah jor-joran, anak Anda masih tergadaikan. Nah kan kalau anak masih digade serem, Pak. Ya Allah, iya anakku masih digade. Dikasih hadis, setiap anak yang baru dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya. Waduh, bener. Pantesan anakku bader banget, masih digade kalau begitu. Gak taunya ujungnya di bawah ada, Pak. Anda ingin akikah, hubungi nomor WA sekian-sekian, at-taqwa akikah. Kagak taunya iklan suruh beli kambing, Pak. Ini kan namanya satu sisi ada fikih muamalah, satu sisi ada fikih ibadah. Betul, ibadah kurban itu kalau pakai perspektif mayoritas ulama fikih, hukumnya sunnah muakkadah lah minimal. Malah Imam Syafi'i katakan hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kalau ada suaminya udah beli 1 ekor kambing, dia niatkan untuk dirinya, maka semua keluarganya udah dapat. Jadi kalau bapak sekeluarga niat cuma 1 ekor kambing nggak apa-apa. Justru itu mazhab Syafi'i, sunnah kifayah namanya. Dan memang yang paling ringan hukum kurban tuh Imam Syafi'i, Pak. Kalau Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah kifayah atau sunnah ain kalau bukan untuk keluarga, dan itu boleh cuman sekali aja seumur hidup. Kalau pakai madhab yang ini nih, Pak, besok ada yang nanyain, bang ente kurban gak? Lah kan gua udah tahun kemarin. Ada lagi yang udahnya kalau tahun lagi 2001 kan gua udah, dan 2001 sekarang udah tahun 2023. Ngomongnya kita masih udah kurban yang dulu banget. Nah ini kan persoalannya berlaku hukum jual beli, Pak. Yang namanya hukum jual beli tidak ada larangan sama sekali, karena ini hukumnya berlaku sudah bab jual beli. Kalau sudah bab jual beli, maka berlaku khiyar, pilihan. Di antaranya berlaku hukum antara penjual dengan pembeli boleh saling lihat dulu.
Antara orang yang menjual dan membeli boleh pilihan tawar menawar. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Bapak boleh nawar, mau nawar sesadis-sadisnya nggak ada masalah. Yang penting diawali dengan kata maaf. Bang, berapa duit ini kambing? 5 juta. Gimana kalau gope aja? Maaf ini ya maaf. Pakai maaf makanya Pak. Bukan apa nyakitin orang. Lo kata dia 5 juta ditawar gope. Itu nggak disuruh kebok gitu Pak. Saya ingin katakan bahwa fikih muamalahnya berlaku di sini. Bahwa hukum jual beli silakan. Maka Bapak boleh nawar, boleh lihat dulu. Ini kalau seandainya dikirim berapa harganya? Kalau kemudian saya ambil sendiri berapa harganya? Termasuk yang sekarang sering muncul, ini kalau saya titipin di sini ada nggak tambahan biaya operasionalnya? Kan bandar kami sekarang makin cerdas Pak. Iklannya biasanya terima titipan, harga include biaya pemeliharaan sampai diambil oleh pemiliknya. Saya pikir ini bagus juga Pak, daripada dititipin di depan Masjid At-Taqwa. Kita lagi sholat itu kambing ada 25 di situ. Sampai lagi Allahu Akbar, sapi bu. Siapa yang jamin kagak bau Pak? Kalau saya lebih setuju ditempatkan bukan dekat masjid, cari tempat yang nggak ganggu ibadah kita. Bagaimana mungkin kita akan terganggu dengan baunya misalnya, walaupun lagi-lagi itu ada sebuah ibadah. Nah kembali kepada bab muamalah tadi, rahimakumullah. Karena ini berlaku jual beli, maka apapun yang terjadi dalam konsekuensi bab al-bai' berlaku pula dalam transaksi ini. Misalnya boleh nggak guru kalau saya beli secara online? Kan tren juga Pak. Kita beli kambing, iklannya membombastis sampai bandar kami curhat sama saya. Ini Ustadz kok keren amat iklannya. Beli kambing di kami hanya 1.200.000. Itu bandar kambing apa yang ngomong ini belanja di mana ya? Saya belanja di Wonosobo aja belum dapat. Terserah mereka Pak. Tapi yang penting tadi karena konsep al-bai' harus jelas ini yang dijual kambingnya sebesar apa. Kemudian ada nggak aibnya, cacatnya ada apa enggak. Berlaku semua hukum jual beli. Maka saya menyarankan kalaupun Bapak misalnya mau beli online, selama lembaganya kredibel, lembaganya terpercaya amanah, monggo silakan. Tapi kalau misalnya lembaganya yayasan baru kita lihat minggu-minggu ini, yang wah iklannya bombastis, di foto ini loh, sampai dikiloin, dipoto. Ya, sekarang kan zamannya canggih Pak, zaman teknologi informasi sekarang ini. Orang kambing kecil bisa diedit gede kok Pak. Saya berapa kali Bapak cari istri jangan pernah melalui online Pak, ketipu pasti. Pas lihat di Facebook, Masya Allah ini perempuan apa cakep amat. Lah di online niatnya jerawatnya bisa hilang Pak. Saya pertama tahu saya foto, saya lihat ya Allah ini foto saya kelihatan banget sih Pak. Tenang Pak, tenang. Cuman 2 menit pas Masya Allah ganteng amat saya ini. Itu emang teknologinya begitu Pak. Maka saya khawatir kenapa banyak ulama mengatakan harus dilihat, karena emang dunia tipu-tipu seperti itu Pak. Ketika memang online sekalipun ada orang yang dipercaya silakan, karena babnya bab jual beli tadi Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini bab jual beli, ada pula dalam fikih muamalah yang berlaku dalam bab kurban dalam tradisi masyarakat kita, yaitu babnya bab ji'alah dan bab simsar. Bapak-bapak yang aktif mengikuti kajian fikih muamalah, saya pernah bahas bab simsar. Simsar itu calo. Simsar itu adalah orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Ada yang nanya, guru boleh nggak jadi simsar? Boleh, halal, selama tidak ada dusta di antara kita. Mana nggak ada dusta di antara kita? Apa yang disampaikan calo benar adanya. Misalnya begini,
Ada yang nyari kambing, padahal kita nggak jualan, kita nggak melihara. Kita bikin status, yang butuh kambing, butuh sapi, hubungi saya 24 jam, kapanpun bisa di WA. Ya orang jualan namanya Pak. Padahal mah di WA jam 2 agak dibalas. Ya bagaimana aja marketing nama juga. Tahu-tahu kita dihargai dari si pembeli. Misalnya sekarang lah yang tren, harga kambing 3,5 juta. Kita nanya dong sama penjualnya, bang ini netnya berapa bang? Nanti saya bantu jual nih bang. Kira-kira dari abang netnya berapa nih? Kalau kata dia begini, ya udah pokoknya tolong jualin, gua terimanya 3 juta bersih. Bapak ngomong sama orang, bang ini ada kambing nih, cakep kambingnya. Saya bingung bagaimana kambing cakep Pak ya. Cuman emang udah kebiasaan kita cakep tuh artinya bagus. Mana ada kambing cakep, emang dia perempuan gitu. Tapi sudah jadi sebuah kebiasaan itu, gak ada masalah. Ketika kemudian dia nanya ini harganya berapa, bapak sudah diberi amanah, saya bersihnya 3 juta. Terserah mau dijual berapapun. Ini cakepnya begini Pak. Bapak ngomong 3,5 juta. Mau? Ya jangan segitu deh bang. Ya berapa maunya? Kurangin dah. Berapa kuranginnya? Jadi 3.499.000. Lah kan yang penting kurang Pak. Tahu-tahu jadi deal, padahal bapak bukan penjual. Bapak anterin kambingnya sesuai omongan bapak, dikasih uangnya 3.499.000. Kita kasih ke penjual berapa duit Pak? 3 juta. Untung berapa tuh calon? Hitung duit cepat banget kita ya. Itu duit selisih dari uang 3 juta kepada 3.499.000 halalan thayyibah. Halal Pak. Karena kita berlaku sih besar namanya. Atau juga berlaku hukum ji'alah namanya. Hukum ji'alah itu adalah upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kita bukan jual, tapi ada orang mau beli kurban, dah hewan kurban, ngomong ke kita, bang tolong cariin saya kambing yang harganya 3,5 juta. Cariin ya bang ya, abang kan pinter nawarnya. Cariin tolong dah yang harga 3,5 juta. Kalau bisa yang gede bang, insya Allah. Bapak cari lapak yang ini 3,5 juta dikasih fotonya, ya kunen banget ini bang. Subhanallah, dengan izin Allah bapak ketemu tuh pelapak yang harga 3,5 juta, itu orang mau. Yang ini mau, wah bener tuh Pak, cocok itu. Berapa kilo? 250 kilo. Jadi deal. Bapak bayar tuh 3,5 juta, kambingnya bapak anterin ke orang yang nyuruh nyari. Bapak disepakati di awal, kalau dapat upah gua berapa. Itu namanya ji'alah Pak. Ya udah, karena udah dapat 3,5 juta, nih upah buat abang nyariin 2,5 juta. Lah kan namanya ngomong, ya kan hukum namanya Pak. Walaupun romanya kagak ada yang udah begitu. Ini kan salah kita juga Pak. Tapi nyuruh orang minta cariin, ini hati-hati Pak. Bapak kalau nyuruh orang minta cariin, ini akadnya ji'alah namanya. Kudu diupahin kalau udah dapat Pak. Makanya banyak calo pada curhat, kesel kan begitu. Cariin gua ada tanah yang 5.000 meter. Lah udah dapat kita anterin, bener Pak. Udah dapat tanahnya kita ditinggal. Ini kan brengsek ada calo. Mana gua yang nyariin, gua nyari lokasi. Padahal ada dalam fikih muamalah akad ji'alah boleh kita kasih upah, dan itu halal. Yang nggak boleh, nah ini hati-hati. Maka saya tanya, bapak ini sebenarnya panitia apa calo sih? Nah hati-hati Pak. Ini kan bingung ini calo apa panitia sebenarnya? Karena panitia itu adalah orang yang dititipkan amanah. Saya misalnya titip, tolong Pak Ketua Panitia Kurban, saya nitip uang nih 3,5 juta buat saya mau kurban tahun ini. Tahu-tahu dia cariin bukan yang 3,5 juta Pak,
Dia cariin yang 2.900.000. Mana kambingnya? Nah itu kambing, udah saya namain malah. Dia nggak ngomong-ngomong lagi, maka dia untung 600.000. Udah dititipin sama dia, udah dia bermain di sana. Ini yang 600.000 tadi haram. Kecuali bapak ngomong sama yang nitipin kurban, bang ini alhamdulillah kemarin kan abang minta dicariin nitipnya 3,5 juta. Saya udah cari-cari kesana kemari, alhamdulillah nih orang-orang jual 3,5 juta. Cuma karena ini yang jual udah oleng. Orang kalau lagi beli oleng tahu sendiri pak. Oleng kenapa? Ternyata bininya meninggal, jadinya ditinggalin 5 kambing dijual obral udah. Ini alhamdulillah saya beli 2.900.000. Kan abang nitip 3,5 juta, udah yarin panitia yang 600 buat ngopi aja. Itu halal. Cuma kan seringkali nggak pada ngomong. Lah ini mah untung gua ini. Udah kagak ngomong sama temen yang panitia, kagak ngomong sama sok yang nyuruh kita beli kambing. Ini korupsi kecil-kecilan namanya pak. Korupsinya kecil-kecil, tapi dosanya besar. Karena ini berarti menipu, berkedok agama, nggak boleh. Maka bisa balik simsar, bisa jadi jialah, atau misalnya ada lagi, kita dapat dari penjualnya, ini namanya ujroh pak, atau hadiah. Bapak karena jadi panitia, nyariin seharga sapi, nyariin seharga kambing, harganya normal sesuai dengan yang dipesan oleh sohibul amanah tadi, oleh orang yang menitipkan kurban. Tapi karena dia tahu kita ini orang yang memang rajin, sering bawa orang kalau mau beli ke rumah dia, habis kita beli udah selesai bang ya, ini uangnya terima, saya bawa kambingnya, baru banget dibawa naik dicancang, diikat di motor, kita dipanggil, bang sini bang, ada apa ya? Sini, udah sini. Ngapain sih? Oh sini, nomor rekening berapa? Tahu-tahu kita kasihin nomor rekening kita, motor baru jalan 500 meter, m-banking kita bunyi, ting, masuk debit 2 juta, komisi namanya, halalan toyibah. Ini yang jadi persoalan pak. Seringkali kita ngasih hadiahnya itu diiming-imingi oleh si penjual, sehingga kemudian dia udah naikin harga duluan, di up namanya pak. Kan seringkali begitu. Ini sama saja bapak misalnya, ayo ini ada tender nih, kalau bapak pengen kasih saya tender ini, maka meja ini sekian, meja ini sekian, meja ini sekian. Itu kita dikatakan korupsi pak. Dalam hukum perundang-undangan kita itu korupsi. Lah sama dengan kita, biar ini kambingnya dibeli sama kita semua, kita jor di panitia, gope, pokoknya yang beli ke gua semua lu ya. Ya sama saja berarti. Maka kita sebagai panitia, karena ini adalah sohibul amanah, kita cuma dititipkan, maka berhati-hatilah dalam fikih muamalah. Kalau mau bermain sebagai penjual silahkan, maka sebagai penjual yang adil. Kalau memang pengen jadi simsarnya nggak apa-apa, jadi simsar yang jujur, jadi calo yang jujur. Kalau pengen akad ji'al nggak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga para hadirin rahimakumullah, dalam bab fikih ibadah kurban, ini yang sering jadi perdebatan di kalangan para ulama. Hukum asal menjual kulit kurban atau menjual apapun dari hewan kurban adalah haram. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadithun sahihul isnad, hadisnya sahih. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalahu, maka tidak ada kurban baginya. Ulama sepakat berdasarkan hadis ini, wa yahrum, hukumnya haram.
menjual apapun, mau kepalanya, mau kakinya, kulitnya, tulangnya, bahkan rambutnya, susunya, wajibatan kanat au tatawu'an, baik kurban yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi keharamannya ini adalah lil mudhohi, bagi orang yang kurban. Ini kan jelas larangan di masa Nabi menjual apapun dari hewan kurbannya adalah bagi dia yang kurban. Kita punya kambing atau niatin buat kurban, udah kulitnya buat jual. Tadi lu mau sedekah, ngapa jadi lu jualan? Nggak boleh. Karena hukum kurban prinsipnya adalah berbagi kepada orang lain, Pak. Maka nggak boleh sama sekali. Bahkan wala yajuzu itta'ul jazzar awil dzabih jildaha aw syai'an minha ka ujratin lidzabhi. Bahkan nggak boleh memberikan kulitnya atau dagingnya kepada yang motong sebagai upah dia, nggak boleh. Perdebatannya bagaimana dengan panitia? Ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama menganggap bahwa antara yang mewakilkan dan yang diwakili hukumnya sama. Maka panitia tidak boleh melakukan transaksi jual beli kulit kambing atau kulit sapi. Ini yang pertama, Pak. Nah pertanyaannya, kalau kemudian kulitnya nggak dijual, dikemanain? Ada yang berikhtiar, misalnya kulitnya dicacak-cacak, dipotong kecil-kecil kayak wapak segini-segini. Lah ini kan jadi persoalan juga, Pak. Pas dibagi-bagiin sama tetangga-tetangga yang miskin, sampai bingung masaknya, Pak. Pas dibuka plastik, ini kulit ada segini doang, dibuat kikil tanggung, ada jeroannya anduknya segede gini doang, dijadiin soto tanggung juga. Pengen dibikin semur, ya daging secomot. Ini kan problem, Pak. Padahal kurban itu intinya berbagi. Maka ini menjadi persoalan sesungguhnya, Pak. Maka saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa kalaupun tidak dijual, saya lihat misalnya pandangan Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa boleh saja kulit itu dijadikan alat tukar, tapi bukan uang. Ditukar misalnya, ganti aja, nggak usah duit. Kopi kapal api aja sedus. Aku juga kopi kapal api, ntar kan panitia pengen ngopi pagi-pagi. Atau ganti air mineral, atau ganti nasi padang aja deh 50 bungkus buat makan panitia yang nyembelih, yang nyacak-nyacak. Ini cara paling aman, Pak. Karena otomatis kita nggak jual namanya. Tapi kalaupun repot, karena tadi, Pak, nggak mungkin kita bagiin kulitnya, karena nggak maslahat namanya. Maka kita boleh mengalihkan akadnya, dijual kulitnya, tetapi keuangannya dilakukan untuk kemaslahatan dari acara penyembelihan penitipan hewan kurban tadi. Silakan jual, tapi yang penting laporannya danta, alias jelas. Ini laporan kulit sapinya harganya 150. Terngomong ke panitia, cuman laku cepet. Orang pada bolong itu. Lu sih korupsi lagi. Korupsi uang rakyat aja dosa besar, apalagi korupsi uang jamaah. Lebih besar lagi dosanya, Pak. Maka sampaikan sudah. Ini ngomong-ngomong cuman laku ya, ini berhubung dihitung rata sama bandar kulit cuman 20.000 buat kulit kambing, buat kulit sapi cuman 75.000. Alhamdulillah nih kumpul duitnya ada 1 juta, kita bagi-bagiin buat makanan konsumsi, gak ada masalah.
Ini pendapat Asy-Syaukani. Daripada misalnya ini sapi perasaan banyak banget, pada kemana kulitnya ya? Kambing ada 50, kagak ada laporan pisah. Tapi tahu-tahu habis lebaran haji, ketua panitia ganti motor PCX. Ini yang nggak boleh, hati-hati Pak. Ya ini yang repot. Waduh, ini panitia kacau ini. Berhati-hati. Maka ini dalam fikih muamalah lagi. Karena memang ada larangan untuk menjual apapun dari si pengurban, panitia harus meminta kos dana dari orang yang nitip kurban. Ini bapak yang kurban kudu ngerti juga Pak. Jangan naruhin kambing di masjid, gak ngasih apa-apa. Alasannya itu juga untung udah gua kasih kambing. Ini bukan persoalan untung rugi, ini persoalan Anda menitipkan. Maka kita pintai dia. Ini kan ada upah potong. Kita kan ngupain orang. Seekor kambing itu kalau dipotong kan tergantung siapa yang potong Pak. Kalau memang ahli, expert, kita mahal bayarnya. Sama dengan Ustadz S1, S2, S3 kudu beda itu motong biayanya Pak. Saya kalau motong nggak mau gocap, saya mah nggak mau. Lah gue expert saya bilang nih, minimal 60.000. Ya bedain ceban mayan. Itu boleh Pak, itu upah namanya. Dari mana uangnya? Udah ambil aja dari uang kas masjid, haram. Dari mana dapat? Kita ambil. Ambillah dan mintalah dari orang yang nitipin kambing tadi. Maka ini panitia dari sekarang udah ada ketentuannya. Bagi yang nitip kambing H-7, nah karena ada biaya perawatan berarti 7 hari tadi. Maka biaya perawatannya 50 kali 7, 350.000. Buat biaya potong 75.000. Buat beli plastik 15.000. Lain-lain 50.000. Banyak amat yang lain-lain. 5.000 dah. Jadi biaya untuk kambing misalnya 300.000. Silakan Pak. Ini kan kadang-kadang ada juga orang yang korban tapi pelit. Mana pelit? Tadi saya bilang gak mau ngeluarin apa-apa. Itu juga dia, gue minta gue kasih bersih nih bersih. Emang yang bersihin siapa? Itu yang ngurusin kotorannya siapa Pak? Emang dia yang mau? Maka nggak ada masalah. Sapi disepakati misalnya, potong sapi pasti lebih mahal, resikonya lebih tinggi Pak. Misalnya potong sapi 250.000 biaya sembelih, biaya perawatan sekian, sampaikan kepada orang yang berkorban. Dan ini banyak yang nggak paham Pak. Saya bertahun-tahun setiap kali ada yang nitip, saya sampaikan begini. Kadang-kadang ada panitia yang curhat juga. Guru, kadang-kadang kalau kita omongin begitu dia nggak jadi nitip ke kita. Ya, biarin aja. Mungkin enak gak dititipin, berarti orang kita nggak repot. Karena itu ketentuan hukum. Supaya jelas mana fikih ibadahnya, mana fikih muamalahnya. Karena orang yang tadi melakukan pekerjaan yang orang lain nggak bisa, boleh ada upah di dalamnya. Dan upahnya harus diambil dari orang yang menitipkan hewan kurban. Kesimpulannya hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan persulit tapi permudah. Yassir wala tu'assir. Yang penting bagaimana kalau kita punya kemampuan, ada rezeki, kita niatkan insya Allah kita bisa berkurban di tahun ini. Kalau nggak bisa berkurban karena rezekinya kayaknya belum ada, duit ini bulan Juli banyak banget pengeluaran. Anak yang di TK wisuda biaya gopek, anak yang di SMP wisuda juga 2 juta, SMA wisuda juga 3 juta. Emang dunia juga kayak begitu Pak, sampai TK wisuda juga. Kalau nggak pakai duit mendingan Pak. Zaman saya dulu boro-boro TK wisuda, yang wisuda cuma S1 dulu Pak. Sekarang yang mungkin begitu kali. Belum yang anak nomor 2 daftar ulang. Nah, ulang daftar apa lagi? Saya yang punya sekolahan bingung kadang-kadang Pak. Ini kok daftar ulang buat apaan ya saya tanya. Lah ya ulang daftar, lah tahun lalu kan udah daftar. Itu ngapain lagi daftar ulang? Padahal mah bahasanya bilang aja buat akhir tahun pengen jalan-jalan gitu. Dihaluskan daftar ulang. Ntar ada lagi biaya seragam, udah macem-macem, nggak sempet kita
Nggak usah paksain diri kita, apalagi sampai utang-utang. Memaksain tapi nggak utang nggak apa-apa. Artinya biarin deh, tadinya mau ganti HP baru, rencana guru nih pengen beli HP yang Apple doang tuh, apa namanya itu ya, udah nggak jadi beli yang itu aja, yang Asia second, yang murahan, yang penting bisa bunyi sama WA-an bisa. Saya paksain diri saya sedikit efisiensi biaya supaya di tahun ini bisa berkorban. Ini subhanallah. Semoga ini bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan, dan saya rasa cukup. Seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi kita malam ini ataupun yang lainnya. Falyatafaddal, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi beli 5 ini dapat 1 bonus kambing dari tukang sapinya nih. Ya. Nah, ini daging kambingnya ini apa gimana nih hukumnya nih Pak Kiai? Ya. Nah, itu kan kelebihan uang. Ya. Iya, banyak orang kan itu. Baik. Berarti akad jual belinya tetap seperti itu biayanya. Cuma ketika kita beli di situ beberapa ekor sapi, dikasih bonus lah 1 ekor kambing. Pertanyaannya, bonus ini akad dari penjual untuk siapa? Apakah untuk ketua panitia yang beli di situ? Apakah ini semua diberikan bonus untuk seluruh panitia atau bonus untuk kurban? Harus dijelaskan dulu. Kalau dia bilang udah ini mah bonus, terserah mau dipakai apaan kek, orang bonus namanya juga. Lagian kalau bonus kan mungkin syarat rukunnya nggak mau berapa tahun kan namanya bonus. Maka kalau ini kemudian dianggap bonus lah buat panitia, ntar panitia capek, habis pada dibagi-bagiin, pada nyate aja tuh, maka itu boleh Pak. Atau bonus udah terserah dijual juga nggak apa-apa, duitnya bagiin sama panitia. Kalau dari penjual begitu akadnya nggak ada masalah. Yang penting dalam transaksi muamalah apa akadnya. Kalau akadnya hadiah buat kita sebagai ketua panitia yang membeli di situ, berarti murni punya kita. Itu kan namanya bonus. Hadiah yang saya bilang tadi. Kalau tadi saya bahasakan dengan transfer nomor rekening berapa, kalau ini berarti hadiahnya kambing, berarti punya kita itu. Kita mau sodakohkan silakan, kita mau jual uangnya kita ambil nggak masalah, karena itu bonus buat kita yang mengusahakan pembelian ke tempat si penjual samping tadi. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, silakan. Ya. Terus kan ada yang potong-potong tuh. Terus dia bisa ngambil potong iuran. Ya. Daging itu diambil gitu Pak. Nah, gimana tuh Pak sidangnya gitu? Oh baik. Jadi sebelum dibagiin bersama udah bawa duluan. Baik. Assalamualaikum. Pada prinsipnya hewan kurban baik yang sunnah maupun yang wajib, yang nadar misalnya, semua orang berhak mengambilnya. Mau orang miskin, mau orang kaya, boleh dibagi Pak. Lah ini kan persoalannya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak diambil oleh panitia, kita belum beres, hati sereset, dibawa sudah pulang. Buntut, sono bawa pulang. Yang ngerepot paha sapi bagian belakang, sono bawa pulang. Ini kan kalau persoalannya dia berhak gak sih? Berhak memang Pak. Tapi dia curang namanya. Kalau boleh ngambilnya boleh, tapi dia curang. Yang lain belum dapet, kerjaan belum selesai, dia udah ngambil duluan. Ini nggak boleh, curang namanya. Nggak boleh kalau dia curang. Sama dengan begini, kita kerja rame-rame, kerja bakti misalnya. Tahu-tahu kerja bersama, nanti kamu tolong bersihkan rumah saya, nanti saya kasih mangga di pohon ini semua ambil. Tahu-tahu kerjaan belum selesai, mangga 5 kilo dibawa pulang. Ya nggak boleh, orang belum selesai kok. Jadi buat panitia bersabarlah.
Kalau cuma sekedar ya Allah mohon maaf guru maka saya ambil duluan, bini saya lagi ngidam, daripada dia ngiler aja, maka saya potong itu sedikit segini doang, saya bawa pulang. Cuman udah 5 kali datang kemari, terbawa baskom, terbawa mangkok. Ini hati-hati karena kita cuma orang yang memegang amanah. Orang yang memegang amanah harus berhati-hati memegang amanah. Sabar dulu. Kita toh berhak menerima kambing hewan tadi dagingnya, tetapi bersabarlah supaya semua tahu enak kebagiannya. Kalau panitia misalnya kebagian leher, ini juga harus kesepakatan, Pak. Jangan mentang-mentang ketua panitia leher buat dia, kaki depan buat dia, giliran usus aja buat nyuci. Si anak tuh yang nyuciin. Padahal saya kasih tahu di panitia, yang paling banyak pahalanya saat penyembelihan hewan kurban justru yang nyuciin tuh jeroannya. Jadi besok panitia kalau perlu rebutan yang nyuciin jeroan. Lalu begitu. Siapa yang mencuci jeroan? Saya, lah pahalanya banyakan. Karena ada panitia udah kayak pemilik, Pak, nggak ngapa-ngapain, bahkan kaosnya tuh panitia masih bersih banget. Coba. Nah ini tangannya orang laku amat. Padahal dia kurban, enggak ngeluarin duit, enggak, cuma ininya doang begini. Kalau paling enggak kita pantas kotor karena megang darah, pantas kotor karena bau amis pegang daging. Namanya juga kita pemegang amanah, Pak. Menjaga amanah agar hewan kurban yang dititipkan sesuai disembelih secara syariat dibagikan kepada orang-orang yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan saya mohon maaf sedianya kajian saya di malam Kamis tapi malam ini digeser menjadi malam Ahad, mudah-mudahan menjadi maklum dan mari bersama kita tahtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa Al-Fatihah ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.